Halo, selamat datang kembali di channel QWERTY Komputer. Selama bulan November saya akan mencoba membuat video-video seputaran mouse gaming di range harga 200 sampai 250 ribu. Saya yakin pasti banyak teman-teman juga yang berpikir mouse gaming yang bagus itu yang mana, mouse gaming yang terbaik untuk teman-teman itu yang mana. Jadi sebelum kita masuk ke video-video review mouse gaming tersebut, video kali ini saya akan memberikan 8 poin penting yang perlu teman-teman perhatikan sebelum membeli mouse gaming yang akan teman-teman gunakan. Jadi tolong jangan di skip video ini, ditonton dari pertama sampai habis. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali gabung di channel ini, tolong dibantu subscribe-nya. Oke, sebelum kita mulai, kita intro dulu. Oke, ada 8 poin penting yang ingin saya share ke teman-teman ya. Poin pertama adalah jenis game yang teman-teman gunakan. Jenis game itu ada RTS, Real Time Strategy, MOBA dan MMO, serta FPS. Nah, beda game tentu saja seharusnya berbeda mouse-nya. Karena pertama, kalau RTS, MOBA, dan MMO itu biasanya butuh tombol yang lebih banyak dibandingkan game seperti FPS ya. Poin yang kedua adalah jenis grip yang menjadi kebiasaan teman-teman saat memegang sebuah mouse game. Ada 3 jenis grip yang umumnya kita tahu. Pertama, palm, tip, dan claw. Palm grip itu adalah contoh genggaman atau contoh grip di mana tangan sepenuhnya atau seluruhnya menyentuh pada permukaan mouse, baik dari telapak tangan maupun keseluruhan jari. Sementara untuk grip yang kedua adalah tip. Tip grip ini lebih condong kepada penguasaan mouse atau memegang mouse hanya dengan tip jari atau ujung jari saja. Kemudian claw yang ketiga. Claw seperti bahasanya claw itu cakar ya. Jadi untuk grip ini bisa dibilang campuran atau gabungan dari palm dan tip. Telapak tangan menyentuh punggung mouse, sementara jari hanya bagian ujung saja yang menyentuh mouse. Ini stylenya bisa berbeda tiap orang, jadi tolong dicari style mana yang paling cocok buat teman-teman dan kemudian bisa menentukan mouse mana yang teman-teman akan gunakan. Dan yang ketiga adalah jenis switch dari mouse itu sendiri. Ada 2 jenis switch yang umumnya kita tahu yang biasanya dipasangkan di mouse gaming. Pertama ada switch Omron dan kedua ada switch Wano. Ini juga akan sangat berpengaruh dengan cara bermain teman-teman. Jadi perlu teman-teman ketahui dulu, kalau Omron memiliki karakteristik yang lebih soft saat ditekan, sehingga biasanya lebih cocok kepada pengguna atau pemain game RTS, MOBA, dan MMO. Sedangkan Wano memiliki karakteristik yang lebih tactile atau lebih kaku. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah sesuaikan gaya bermain teman-teman dengan mouse game yang akan teman-teman beli. Poin yang keempat adalah poin yang menurut saya paling krusial dari sebuah mouse yang akan teman-teman gunakan, yaitu sensor atau chipset sensor dari mouse game itu sendiri. Ada beberapa jenis chipset sensor yang umumnya kita tahu yang sudah digunakan di mouse gaming yang sudah beredar, seperti contoh PixArt, Avago, Hero, TrueMove, dan lain-lain. Nah, dari jenis sensor ini ada beberapa hal yang ingin saya jabarkan yang harus teman-teman perhatikan saat membeli atau menentukan mouse game yang akan teman-teman gunakan. Poin yang pertama adalah jenis sensor dari mouse itu, apakah optikal atau laser. Nah, untuk optikal sendiri memiliki jenis sensor yang umum digunakan dari brand manapun, dari level manapun ya. Sementara untuk laser ini kalau tidak salah pertama kali dipopulerkan oleh Razer sendiri karena memiliki sensor atau kemampuan membaca permukaan yang lebih dalam dibandingkan optical sensor. Jadi bisa digunakan di bagian seperti kaca atau mungkin bagian-bagian yang bersifat fiber. Akan tetapi karena kemampuan untuk membacanya lebih dalam dibandingkan optical sensor, sehingga kadangkala memberikan jitter yang lebih besar dibandingkan sensor optik. Jadi menurut saya kalau untuk ini, kembali lagi ini adalah selera ya masing-masing. Tapi kalau saya pribadi lebih memilih optikal, dan optikal pun untuk saat ini tidak kalah dari laser ya.
dan bisa dibilang lebih aman digunakan adalah sensor atau optical sensor dari mouse. Hal yang kedua yang perlu diperhatikan dari chipset sensor gaming mouse ini adalah resolusi yang biasanya dibahasakan dengan DPI atau dot per inch. Ini seringkali menjadi perdebatan ya. Ada yang senang dengan DPI tinggi, ada yang bilang DPI tinggi lebih bagus, ada yang bilang tidak perlu DPI tinggi. Kalau saya pribadi, DPI yang teman-teman tentukan atau teman-teman gunakan ini seharusnya menyesuaikan juga dengan resolusi dari monitor yang teman-teman gunakan. Kalau menurut saya, apabila yang teman-teman gunakan adalah monitor dengan resolusi 1080p single monitor, saya pikir 1000 sampai 1200 itu sudah lebih dari cukup ya, kecuali teman-teman menggunakan monitor 4K, kemudian ada 2 atau 3. Mungkin perlu 6000 dpi atau lebih, karena untuk menggeser mouse tersebut membutuhkan resolusi yang lebih besar. Sehingga kembali lagi, menurut saya kembali ke resolusi atau keperluan teman-teman. Dan hal terakhir yang perlu teman-teman perhatikan dari chipset sensor gaming mouse yang akan teman-teman beli adalah lift off distance atau biasa disingkat LOD. Ini adalah kemampuan di mana sensor itu membaca jarak dari permukaan dan mouse itu sendiri. Dan biasanya saat untuk bermain FPS kan kita perlu untuk mengangkat mouse itu digeser kembali ke posisi awal. Jadi saat diangkat, apabila LOD-nya, kemampuan LOD terlalu jauh, posisi crosshair pun akan bergeser. Dan ini tentunya akan mengganggu aiming teman-teman saat bermain FPS. Kemudian hal kelima atau poin kelima yang perlu teman-teman perhatikan saat membeli atau menentukan gaming mouse yang akan teman-teman gunakan adalah berat dari mouse itu sendiri. Ini adalah hal yang relatif ya, bisa berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, menurut saya ini perlu jadi bahan pertimbangan. Teman-teman perlu mouse yang berat atau yang ringan. Kalau seperti contoh pada tipe-tipe mouse gaming dari Logitech tertentu atau Razer, ada fitur di mana kita bisa menambahkan beban dari mouse itu sendiri, sehingga bisa lebih nyaman saat kita gunakan. Nah, untuk poin yang keenam adalah tentunya build quality dari mouse itu sendiri ya. Memang setiap mouse gaming saat ini pada umumnya atau kebanyakan menggunakan plastik ABS. Akan tetapi tentunya punya perbedaan antara gaming mouse yang high-end dengan yang entry level. Ketebalan dari bahan plastik itu sendiri tentunya akan sangat berbeda. Selain dari body material dari mouse itu, yang perlu diperhatikan adalah kabel, kemudian port USB-nya, finishing dari bahan itu sendiri, kemudian kaki atau permukaan dari mouse itu. Permukaan ini tentu akan sangat berpengaruh, atau kaki dari mouse itu sendiri tentu akan sangat berpengaruh untuk seberapa smooth teman-teman saat menggeser mouse itu. Dan hal yang ketujuh yang perlu teman-teman perhatikan adalah dukungan software dari produk yang akan teman-teman beli. Biasanya dukungan software ini atau softwarenya sendiri memiliki konfigurasi untuk mengatur DPI dari mouse itu sendiri. Tombol-tombolnya bisa disetting ke DPI berapa teman-teman ingin gunakan. Selain itu ada juga settingan lampu RGB biasanya, pengaturan tombol ini untuk apa, kemudian polling rate. Polling rate adalah kecepatan dari prosesor mouse atau chipset mouse itu melaporkan kepada PC untuk kemudian PC menggambarkan atau mendefinisikan posisi kursor atau crosshair ada di mana. 1000 Hz maksudnya dalam 1 detik, dalam hitungan 1 detik, 1000 kali mouse akan melaporkan kepada PC, sehingga PC benar-benar akan akurat untuk menentukan posisi mouse. Jadi semakin tinggi akan semakin akurat posisi mouse dari teman-teman yang teman-teman gunakan. Dan 1000 Hz itu menurut saya sudah sangat cepat ya. 1000 kali melaporkan dalam 1 detik. Jadi apabila lebih dari 1000 Hz menurut saya agak tidak perlu juga. Dan poin terakhir yang ke-8 adalah brand itu sendiri. Maksudnya adalah teman-teman perlu memperhatikan produk yang teman-teman beli adalah brand yang bisa dipercaya atau tidak, sehingga mempengaruhi kepada after sales dari produk yang teman-teman beli. Maksudnya ada garansinya nggak? Kalau misalnya jadi rusak atau kenapa-kenapa atau kemungkinan sial aja beli produk yang defect, teman-teman bisa mengajukan garansi menukarkan barang tersebut.
produknya bagus atau enggak itu biasanya kelihatan dari brandnya sendiri. Seperti contoh misalnya produk seperti brand Corsair atau Razer SteelSeries, Logitech itu sudah pasti memiliki produk yang baik, akan tetapi perlu diperhatikan kembali spek-spek yang tadi saya beritahukan kepada teman-teman ya. Dan oke, itu tadi 8 poin penting yang menurut saya perlu menjadi bahan pertimbangan saat membeli mouse gaming yang akan teman-teman gunakan. Jadi saya harap setelah mengetahui 8 poin penting ini atau memiliki 8 poin penting ini saat membeli gaming mouse, teman-teman bisa mendapatkan produk yang sesuai dengan keperluan atau kebutuhan teman-teman. Jadi pesan saya adalah cari produk atau cari item yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan atau kebiasaan teman-teman saat bermain game. Nah, saya harap video ini bisa berguna buat teman-teman, dan di video-video berikutnya saya akan membahas, selama bulan November saya akan membahas atau mereview mouse gaming budget di harga 200 sampai 250 ribu yang brandnya sudah saya tentukan, itemnya sudah saya tentukan, tinggal tunggu saja videonya saya upload. Dan untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, komen, kritik, ataupun saran bisa langsung di kolom komentar di bawah. Dan setiap hari Minggu jam 1 siang saya akan live streaming, jadi buat teman-teman yang mau gabung, mau tanya-tanya, mau sharing, ataupun mau ngobrol ringan, boleh tinggal gabung aja setiap hari Minggu jam 1 siang. Dan yang terakhir, tolong bantu saya untuk mengalahkan algoritma YouTube agar bisa video-video saya bisa juga dilihat atau dinikmati teman-teman yang lain. Jadi like video ini kalau teman-teman suka, dislike juga kalau tidak suka, subscribe channel ini, dan tekan tombol bell agar teman-teman bisa tahu video-video yang baru sudah saya upload apa belum. Dan sampai di sini dulu video kali ini, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.